keberagaman budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Enda pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah disiapkan nak buku PPKN-nya, buku ESPS ya, dan juga buku catatannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan poin-poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, antara lain adalah keberagaman rumah adat, keberagaman pakaian adat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman tarian daerah, kemudian keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian, keberagaman lagu daerah, dan alat musik tradisional. Silahkan dibuka halaman 72. Sudah? Kalau sudah, nah Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikannya. Agar apa nak? Agar budaya-budaya kita tidak diklaim oleh negara lain. Nah, maka dari itu kita harus mempelajarinya mulai dari sekarang. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya, maka kita akan merasa memiliki dan juga akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, silahkan dibuka halaman 73. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar tentang rumah adat. Yang poin pertama, keberagaman rumah adat. Ada yang tahu ini rumah adat mana? Ini namanya apa? Rumah adat? Ya, ini adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Ada ciri-cirinya nak, ada tanduk-tanduknya ini. Kalian biasanya menemuinya di mana? Ada di rumah makan Padang, ya kan? Nah, di rumah makan Padang, sebagai identitasnya mereka membangun restorannya seperti rumah adat di Sumatera Barat ini sesuai dengan tempat asalnya. Nah, berikutnya. Nah, kalau ini pastinya kalian sudah sering sekali menemukan rumah yang berbentuk seperti ini. Ini mana? Ini namanya rumah joglo. Ya kan? Ada mungkin di tetanggamu atau di daerah sekitarmu masih ada yang rumahnya berbentuk seperti ini. Ya, yang atasnya lancip itu berarti rumah joglo. Kemudian, nah kalau ini rumah adat mana? Ini adalah rumah adat orang Toraja. Nah, orang Toraja ini namanya rumah adat apa? Rumah adat Tongkonan. Nah, yang terakhir. Nah, kalau ini bentuknya seperti jamur. Terus kemudian atapnya tidak terbuat dari genteng, tapi terbuat dari seperti jerami. Berarti ini rumah adat mana? Daerah Papua. Namanya apa nak? Honai. Sudah paham ya? Nah, kita mempelajari rumah adat ini agar apa? Agar kita mengetahui, oh ternyata setiap suku di wilayah Indonesia itu mempunyai rumah adat yang menjadi ciri khas suku tersebut. Sudah paham? Sudah. Nah, berikutnya keberagaman pakaian adat. Bisa dibuka halaman selanjutnya. Sebentar ya. Nih, 77. Di halaman 77 itu ada gambarnya. Ya. Bisa dilihat. Itu ada gambar di sini. Sama enggak seperti gambar rumah adatnya tadi?
sama. Berarti intinya pakaian adat pun merupakan ciri-ciri dari suatu suku. Nah, terus kemudian biasanya kita menggunakan pakaian adat itu waktu kapan, Nak? Bisa waktu karnaval atau bisa saat hari Kartini. Waktu memperingati hari Kartini, kita bisa menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Nah, pakaian adat yang berbeda-beda ini bukan berarti terus kita bisa saling membandingkan. Oh, pakaian adatnya daerah Jawa itu lebih bagus daripada pakaian adat dari wilayah Dayak, atau pakaian adat dari suku dari wilayah Sumatera Barat. Tentu saja tidak boleh. Pakaian adat yang berbeda-beda bukan untuk diperdebatkan atau bukan untuk diperbandingkan, tetapi pakaian adat yang berbeda-beda itu merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi keberagaman. Berarti yang pertama, menganggap keberagaman pakaian adat adalah kekayaan bangsa. Jadi bangsa kita itu kaya sekali akan pakaian adat, keberagaman pakaian adat. Yang kedua, mengakui bahwa setiap pakaian adat memiliki keunikan masing-masing. Seperti contohnya di sini, dilihat. Ini ada, kira-kira mana ini, Nak? Ada coret-coretannya, ada wilayah Papua. Tentu saja Papua berbeda dengan yang ini, yang ada bunganya di telinga. Biasanya orang Bali, tentu saja beda. Nah, jadi tidak untuk diperdebatkan ya. Nah, berikutnya, yang poin ketiga, keberagaman bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia itu banyak sekali. Hampir setiap suku bangsa itu memiliki bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah yang berbeda-beda. Seperti contohnya misalkan bahasa Jawa itu sudah berbeda dengan bahasa Madura, ya kan? Suku Jawa sudah memiliki bahasa daerah sendiri, beda dengan suku Madura. Nah, karena perbedaan bahasa daerah ini, maka Indonesia dipersatukan dengan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sebagaimana diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober 1928, yaitu yang poin ketiga, yang berbunyi, kami putra dan putri bangsa Indonesia menyatakan apa? Bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Paham ya? Nah, terus berarti bagaimana sikap kalian kalau misalkan ada teman kalian yang dari suku lain? Otomatis kalau awalnya kalian misal berdua, terus kemudian sama-sama orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kemudian datanglah teman kalian yang satunya. Teman kalian ini bukan orang Jawa. Ini misalkan saja orang Kalimantan. Otomatis tidak bisa bahasa Jawa. Otomatis kalau misalkan teman kalian ini mau bergabung ngobrol, kalian harus beralih menggunakan bahasa Indonesia. Agar apa? Agar bisa memahami semuanya apa yang sedang dibicarakan. Sudah paham? Ya, terus berikutnya, poin keempat, ada tarian daerah, keberagaman tarian daerah. Begitu halnya dengan tarian daerah. Di setiap daerah itu pasti ada tarian-tariannya. Nah, tarian ini juga merupakan ciri dari suatu wilayah tersebut. Contohnya, kapan tarian daerah ini dipentaskan? Bisa ada pementasan, kesenian, tarian daerah itu juga ada, atau parade budaya. Contohnya yang di buku kalian itu adalah parade budaya di Jawa Tengah. Nah, terus kemudian sikap apa
bagaimana sikap kita dalam menyikapi keberagaman tarian daerah? Yang pertama pastinya adalah melestarikan tarian daerah, ya. Kita tidak boleh terus tarian, misalkan melihat tarian daerah dari Papua, ya, terus kita kok jelek sekali. Nah, itu tidak boleh, kita harus melestarikannya, ya nak. Terus kemudian mendatangkan wisatawan dari dari dalam maupun luar negeri sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat. Nah, yang ketiga adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah. Jadi kita mau mempelajari, biasanya tarian daerah itu dipelajari di sanggar-sanggar budaya. Banyak sekali di lingkungan kita yang sudah mendirikan sanggar budaya, sanggar tari yang mempelajari tarian-tarian dari daerah lain, bukan hanya tarian di Jawa Timur, nanti bisa tarian dari Sumatera, tari Kalimantan dan sebagainya. Yang poin kelima, keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Nah, upacara adat setiap suku itu banyak sekali. Contohnya saja kalau suku Jawa itu ada di wilayah Jawa ada upacara adat, misalkan upacara hari 7 bulanan hari 7 bulanan bayi itu dinamakan tedak siten, itu ada. Terus kemudian kalau misalkan waktu memperingati satu suro misalkan di Ponorogo itu ada upacara larung sesaji di Telaga Ngebel. Terus kemudian ada kirab budaya, itu juga merupakan upacara adat. Terus kemudian kalau di bukumu itu ada contoh. Contohnya apa? Contohnya adalah upacara Kasodo di Gunung Bromo. Itu sebenarnya untuk apa sih, Bu? Sebenarnya adalah sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan cara apa ya? Dengan cara itu. Terus kemudian ada lagi upacara yang ada di Jogja, itu adalah sekaten. Sekaten ini iring-iringan tumpeng. Tumpeng berupa buah-buahan, kemudian sayur-sayuran yang diarak keliling kota Yogyakarta. Ada lagi upacara adat Dugderan, itu dari Semarang. Terus kemudian ada lagi upacara adat itu yang dari Toraja, itu untuk menggantikan pakaian mayat. Nah, itu namanya adalah Mak Nene, dan masih banyak lagi. Terus kemudian yang terakhir adalah keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Nah, sama halnya dengan rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah dan tarian, setiap daerah itu memiliki alat musik yang berbeda-beda, kemudian lagu daerah yang berbeda-beda. Contohnya, alat musik yang sudah diakui oleh UNESCO menetapkan bahwa angklung adalah alat musik tradisional khas Indonesia. Angklung, bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Pastinya kalian sudah tahu ya. Ya. Nah, kalau untuk masalah daftar lagu daerah, bisa kalian pelajari di halaman 88. Sudah paham, Nak? Sudah. Nah, kalau sudah paham, materi kita hari ini Ibu rasa cukup, dan kalian bisa membacanya di buku paket kalian mulai dari halaman 72 sampai 90. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke Bu Ella. Nah, tugasnya apa, Bu? Tugas kalian adalah menuliskan, dicatat ya, tugasnya adalah menuliskan 15 rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, tarian daerah, upacara adat dan pertunjukan kesenian, kemudian lagu daerah dan alat musik tradisional. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan Jawa
Jawa, rumah adatnya joglo, pakaiannya apa, dan seterusnya. Sudah paham? Sudah ya? Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bella minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Semoga kalian tetap semangat dan juga jangan lupa bersyukur. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.